Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Sukmaningrum Ayu Ningtyas, NIM 2011010040. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar bimbingan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang timbul akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi secara positif pada peserta didik dalam rangka untuk memperkembangkan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, asas kegiatan, yaitu usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan sebuah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua, keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu layanan bimbingan dan konseling memudahkan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi dalam keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Yang ketiga, asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal yang bersifat menonton, melainkan perubahan yang selalu menunjukkan ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Yang keempat, asas tuturi Handayani, yaitu asas yang menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara bimbingan dan yang dibimbing. Yang kelima, asas kesukarelaan.
Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling, yaitu yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Yang kedua, layanan informasi, yaitu layanan dalam menjalani kehidupannya, juga perkembangannya diri individu juga memerlukan berbagai informasi, baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari sekarang maupun untuk perencanaan kehidupan kedepannya. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. 4. Layanan konseling perorangan. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseling. 5. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.